Oke teman-teman Porsiljan, kita sekarang ada di Novotel Airport Banjarmasin di kegiatan UKW PWI ke angkatan pertama untuk PWI Banjarbaru dan angkatan ke-19 untuk PWI Kalsel. Nah, sekarang kita berada di poolnya Novotel dan ini adalah suasana yang akan kalian lihat, dan tentu saja ini adalah hari kedua yang segera kita dapati, yaitu closing. Oke teman-teman, jadi UKW PWI Banjarbaru yang angkatan pertama ini sudah berlangsung selama 2 hari, sejak hari Selasa tanggal 21 dan dilanjutkan di hari ini yaitu Rabu tanggal 22 November 2023. Ada sekitar 25 peserta yang ikut serta di dalam ujian, dan mereka juga dibagi dalam 4 kelompok dengan 4 penguji, beberapa diantaranya adalah PWI nasional dan juga para dewan di PWI Kalsel. Oke, kita lihat beberapa suasananya, dan mereka kurang lebih menyelesaikan sampai 10 mata uji dan tidak kurang dari 20 media, baik itu lokal maupun cetak dan media online yang andil dan turut serta dalam uji kompetensi wartawan di tahun ini. Makan tongseng juga makan duren. Duren dimakan dengan kawan-kawan. PWI Kalsel luar biasa keren. Komitmennya membangun SDM wartawan. Ya Allah, kami telah menyelesaikan satu lagi ujian kali ini dari sekian banyak ujian dalam kehidupan, ya Allah. Dan berikanlah kebaikan-kebaikan dalam pekerjaan, dalam setiap langkah dalam menjunjung tinggi profesi sebagai wartawan yang berintegritas. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke, Bang Rashid Ridho sebagai Ketua PWI Kota Banjarbaru ini, Bang, kita sudah melaksanakan UKW angkatan pertama untuk PWI Kota Banjarbaru. Nah, selama 2 hari berproses ini, bagaimana menurut Bang proses yang sudah dijalani? Ya, alhamdulillah dari sejak awal persiapan hingga selesainya UKW angkatan pertama PWI Kota Banjarbaru, angkatan 19 PWI Kalimantan Selatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Tentunya kelancaran keberhasilan ini berkat kerjasama yang solid antara panitia, baik itu dari PWI Kalimantan Kota Banjarbaru maupun dari rekan PWI Kalimantan Selatan. Oke. Nah, terkait ini dampak apa yang mungkin Pian harapkan sebagai orang di PWI di kepengurusan untuk kemajuan kota atau kebebasan pers atau informasi ke depannya di kota ya Banjarbaru? Kita harapkan dengan banyaknya utusan media-media yang mengikuti UKW ini, profesionalitas mereka semakin baik. Dan tentunya itu berdampak kepada nilai output pemberitaan yang berimbang
dan baik. Silakan mengkritik, tapi mengkritiklah yang membangun, memberikan solusi bagi pemerintah. Kedepannya kita akan mengevaluasi apa yang harus kita perbaiki untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Oke, terima kasih Bang. Sama-sama. Oke, assalamualaikum Pak Jainul Hilmi. Oke, Bapak Suprapto, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, oke, assalamualaikum Bang Fatur Rahman. Baik Pak Firdaus, alhamdulillah kita udah melaksanakan nih PWI Kota Banjarbaru angkatan pertama nih. Bagaimana Pak tanggapan sebagai penguji nih kepada teman-teman wartawan yang hari ini sudah melaksanakan ujian? Saya pikir walaupun pertama PWI Banjarbaru menggelar, tapi diselenggarakan dengan baik ya, didesain dengan baik, lalu berjalan dengan lancar, kemudian fasilitasi untuk semua proses uji ini berjalan dengan baik, ya itu yang penting. terus menyiapkan berkas untuk kegiatan UKW itu luar biasa. Mulai dari pelaksanaan hari pertama dan kedua. Nah, kita kagum dengan tim dari PWI Banjarbaru ya, Panitia, terus tim APIM yang bisa melayani kawan-kawan peserta. Kemudian juga semangat dan antusias peserta ya. Nah, peserta ini juga saya kira baik. Saya terus terang aja agak salut juga ya yang ikut uji kompetensi di tempat saya itu kan beberapa diantaranya itu teman-teman yang relatif masih ya muda lah, ada yang baru minimal lah setahun lewat dikit gitu kan, ada yang baru 2 tahun segala macam, tapi hasil uji kompetensinya relatif bagus ya. Pertama di kelas saya juga menunjukkan kinerja yang baik ya, jadi kita bisa memotret sesuai dengan unjuk kerja yang diberikan di dalam proses uji kompetensi ini ya. Tentu ada yang masuk memenuhi ya, lalu ada juga yang harus diumpan balik, diberikan feedback, sehingga ini ada proses untuk memahami apa yang menjadi kelemahan-kelemahan selama ini dan juga apa yang menjadi keunggulan-keunggulan selama ini. Saya kira itu hal yang penting ya. Memang ada satu teman dia yang agak pas-pasan dan kemudian tidak melanjutkan di uji kompetensi. Saya juga nggak tahu ya, apa karena merasa mungkin merasa nggak sanggup atau nggak tahu, karena kemudian hilang, nggak ada kabar kan kira-kira. Ya. Tapi yang lainnya gitu menurut saya alhamdulillah ya, dari sisi sikap kerja juga bagus, dari sisi hasil kerjanya, pengetahuannya, knowledge-nya, skill-nya, keterampilannya juga bagus ya. Kalaupun masih ada beberapa catatan kekurangan misalnya terkait dengan pemahaman mengenai undang-undang, kode etik segala macam, nggak apa-apa kan. Tadi kemarin juga saya minta mereka untuk tetap membaca kan kira-kira gitu untuk mendapat pengetahuan yang lebih baik. Saya pikir itu. Selain itu tentu saja proses-proses yang terjadi ini ya, misalnya narasumber, kemudian juga kehadiran pejabat setempat ini juga memberikan satu gambaran bagaimana kemitraan itu terbangun ya kan, itu yang paling penting. Tapi Banjarbaru luar biasa lancar sekali sampai 2 hari ini. Nah, saya pikir ini perlu ditiru oleh kabupaten lain kalau ingin menggelar uji kompetensi wartawan. Ya, karena uji kompetensi wartawan UKW ini sudah merupakan kebijakan yang sudah berjalan, artinya sudah menjadi pemahaman bersama bagi kawan-kawan yang ada di PES, mereka yang wajib untuk mengikuti uji kompetensi wartawan yang terkait dengan standar kompetensi wartawan yang sudah ditetapkan, yang sudah disepakati oleh komunitas PES di Dewan PES. Jadi artinya pelaksanaan UKW di Banjarbaru ini satu mungkin yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman wartawan, karena mereka sudah memahami berkaitan dengan apa yang menjadi filosofi UKW itu, apa yang menjadi penguasaan-penguasaan terkait dengan mata uji yang berhubung dengan UKW. Gitu. Kedepannya nanti Pak, setelah ujian ini terlaksana nih, apa yang berdampak mungkin kepada perkembangan informasi di Kota Banjarbaru kesinilah untuk wartawan-wartawannya? Iya, kita berharap dengan uji kompetensi wartawan yang pertama di Banjarbaru dan ke-19 untuk PW Kalimantan Selatan, kita berharap dampaknya untuk daerah. Makin berkualitas seorang wartawan dan jurnalis, tentu akan berdampak kepada pemerintahan di daerah, akan lebih bagus, lebih kritis, dan untuk pembangunan di daerah. Ya. Tentu kan ada beberapa kegiatan yang mesti dilakukan selain ini, ada uji kompetensi wartawan,
Jadi peningkatan kapasitas kan perlu ada pelatihan, pendidikan dan pelatihan untuk wartawan, lalu kemudian ada tematik jurnalistik yang bisa diberikan juga. Nah, di samping saya memberikan semacam feedback atau umpan balik kepada mereka, kan saya selalu setelah menguji itu saya juga mendengarkan masukan atau feedback juga dari teman-teman itu terkait proses uji kompetensi ya. Yang saya senang kan di antara teman-teman itu merasa banyak mendapatkan pengetahuan terkait kerja jurnalistik. Misalnya ada tadi yang sudah 18 tahun malah jadi wartawan. Dia belum pernah membaca Undang-Undang 40 ya kan. Kemudian PPRA juga begitulah. Loh gimana selama ini kerjanya di jurnalistik tapi belum baca. Nah, alhamdulillah dia sekarang sudah membaca dan beberapa teman-teman sudah mendapatkan beberapa pengetahuan terkait kerja jurnalistik dan itu tentu diharapkan akan berdampak pada karya jurnalistik yang dihasilkan oleh mereka ya. Dan secara eksternalnya dengan hasil karya jurnalistik yang berkualitas itu akan memberi dampak ke masyarakat. Masyarakat ini dalam kaitannya bahwa ketika informasi itu yang disampaikan itu tidak hoax, kemudian informasi itu sesuai dengan fakta, tentu akan memberikan edukasi, memberikan semacam pencerahan kepada masyarakat, dan bagi pemerintah akan membantu pemerintah berkaitan dengan tujuan yang akan dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan pembangunan yang mereka lakukan. Jadi artinya dengan kualitas hasil karya jurnalistik yang berkualitas itu dampaknya selain ke personal dan perusahaan media, dampaknya juga ke pihak stakeholder dan masyarakat serta pemerintah. Saya pikir pemerintah daerah juga akan senang bermitra dengan teman-teman media, teman-teman wartawan yang memang memiliki kompetensi ya, memiliki pengetahuan terkait kerja jurnalistik yang baik, memiliki keterampilan yang baik, dan yang lebih penting memiliki sikap kerja, awareness ya, sadaran diri bahwa dia bekerja itu ada kode etik, ada undang-undang, ada pedoman-pedoman lain terkait kerja jurnalistik yang harus dipatuhi. Saya yakin kalau teman-teman memiliki kesadaran yang baik terkait kode etik dan lain-lain itu ya, undang-undang, dia tidak akan melanggar prinsip kerja jurnalistik, dia tidak akan melacurkan diri, dia tidak akan melanggar integritas. Ya, itu ya profesional dan segala macam. Saya yakin banget tuh, kira-kira gitu. Situ pengalamannya. Baik, terima kasih Pak Subrokto. Mudah-mudahan hari ini lancar. Amin. Oke, terima kasih Pak. Ya. Oke teman-teman Porsial Jalan, kita sudah tiba di bagian penghujung, yakni teman-teman wartawan di Banjarbaru sudah beres melaksanakan UKW angkatan pertama, angkatan 19 PWI Kalsel. Nah, semoga dengan hal ini semua, dengan kebaikan dan uji kompetensi, ujian-ujian yang kita lalui, perkembangan kota, baik itu penyebaran informasinya, semakin baik lagi dan berdampak terhadap pembangunan kota tentu saja. Oke, sampai di sini saya pamit, saya Ananda Perdana Anwar. Sampai bertemu di Porsial Jalan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.